penulis sastra dan kebudayaan, kelahiran Semenep, Madura, Jawa Timur, 9 Maret 1980. Ia kini menetap di Bekasi. Cak Sudi aktif di berbagai organisasi dan komunitas literasi, baik yang level di lokal maupun di pusat. Misalnya ia adalah Ketua Umum Pusaka Purnama Sastra Loka Nusantara, pengurus Forum Lingkar Pena Pusat, Ketua Filatelis Bekasi Raya, dan pengurus Filatelis Kreatif Pusat, Ketua Kesatuan Keluarga Besar Kasepuhan Jabar Banten Wilayah Kabupaten Bekasi, pendiri dan pembina Pusaka Purnama Sastra Loka Bekasi, dan juga anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara dari Keraton Semenep. Cak Sudi juga mengelola beberapa kelas menulis kreatif, baik itu kelas puisi, kelas cerpen, dan novel. Kecintaannya pada sejarah, sastra, dan seni budaya sudah melekat sejak Cak Sudi masih tinggal di kampung halamannya Semenep di Madura sana. Pada sejarah, sastra, seni, dan budaya juga membawanya melahirkan beberapa karya, baik kumpulan puisi, cerpen, novel, buku non-fiksi, dan ia kerap diundang di berbagai forum-forum sastra, seni, dan budaya nasional. Karya tunggalnya antara lain Sekolah Jagung, itu non-fiksi, Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, terbit tahun 2009, itu non-fiksi juga, Bermain di Sekolah Alam, itu non-fiksi juga, tahun 2010, lalu Anak-anak Asap 2010, Anak-anak Garam 2011, Seri Anak Akhlak Mulia Anti Korupsi 2013, Seri Anak Akhlak Mulia Bekerja Sama 2013, Seri Anak Akhlak Mulia Taat Lalu Lintas 2013, Seri Anak Akhlak Mulia Taat Pajak 2013, dan ada juga buku bersama esai kerjasama BPPI dan Kedutaan Besar Inggris tentang Raffles dan Kita, itu tahun 2016. Adapun karya non-fiksinya adalah kumpulan cerpen Kereta Terakhir 2009, buku kumpulan puisi Selendang Kalijati 2011, novel Benang Cahaya 2013, buku kumpulan cerpen anak Mengejar Layang-Layang 2018, Segara Sakti Rantau Bertuah 2018 juga, dan ada lagi nih antologi Bersama di Kaki Gunung Intan 2019. Nah, ini tergabung Cak Sudi ini, coba kita lihat dulu. Kayak persoalan jaringan ini Cak Sudi. Nah, silakan Cak. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya habis bawa khutbah nih kan ya. Gimana lagi ada Iya, ini kan ada apa namanya? apa, Cak? Ada undangan buka bersama, tapi ya tetap apa physical distancing gitu, Cak. Tetap taat lah kita, Cia. Gitu. udah. Buka bersama di mana? Bekasi juga? Di Bekasi.
sama beberapa guru dan anu ya, tidak. orang tua gitu. Oh, sama orang tua siswa. Oh, Sebagian. oke, oke. Jadi nggak Tanya apa-apa tapi tetap apa lah sebagai menjaga pendidik guru jarak ya, lah. ya. Oh, ini cerita sebagai guru lah ya. Ya sebagai apa saja lah. Oh, gitu. Kayaknya selama apa, di rumah saja ini tetap aktif juga ya. Kenapa? Kenapa? Saya sedih. Selama Selama pandemi corona ini tetap aktif juga. selama pandemi corona ya kan kalau pendidikan semuanya di rumah, mau sekolah mau kampus semuanya di rumah. Jadi ya guru dosen itu ya berkreativitas dengan media sosial mau tidak mau gitu. Ini ngajarnya di kampus saja atau di sekolah juga, SMA gitu atau ya? Dua-duanya. Di SMA mana? Di SMP di Bekasi. Di mana? Oh, di mana? Kalau kampus mana? Sama di ya? Gimana? Ya. Kampus mana ya? Ini suaranya Bang Mus. Gimana, Bang? Putus-putus ya? Waduh, kayaknya. Oke. Apa ya? Gimana? Nah, udah jelas tuh. Jelas. Ya. Ngajarnya di kampus apa? Udah. Di kampus apa aja? Nah. Nggak ngajar di mana aja? Oh, enggak di sini saja, di selain di kampus di sekolah saja di SMP. Ada juga beberapa kelas-kelas online, paling kelas-kelas daring gitu. Oh. Ada kelas daring yang kan ada kelas daring, ada kelas kampus ya. gitu. Kenapa? Kampus di kampus. Kalau kampus di Unindra. Hah? Unindra. Oh, Unindra. Unindra bukan di Bekasi dong. Berarti di itu ya. Di lantai Ranco, daerah Ranco. Maksudnya. Oh. Okay. Nah, kegiatan di Unindra semua libur sekarang ya. Gimana? Halo. Semua libur ya? Belajar di rumah ya? Ajar di rumah. Iya, libur. Iya, libur. Semuanya aktivitasnya dari rumah. Pokoknya sekarang semuanya kan berbasis online. Jadi yang mau guru, mau dosen yang tidak terbiasa dengan digital, sekarang harus menyesuaikan diri. Ya, ada hikmahnya juga sih. Jadi kita semakin beradaptasi dengan dunia digital di tengah pandemi seperti ini, tanpa menghilangkan esensi yang sesungguhnya kan. Nah, terus apa? Kegiatan pelatihan masih tetap ya? Gimana? Ya. Kelas workshop penulisan tetap jalan ya? Oh, masih tetap. Masih tetap jalan kalau itu. Tetap. Itu kelas yang diadakan FLP, Forum Lingkar Pena, maksudnya atas nama FLP atau inisiatif sendiri? Ada yang FLP. Jadi ada yang FLP, ada yang FLP gitu. Wah, ternyata jaringan kita agak berat ini. Iya. Nggak tahu nih apa. Sebentar. Ini harusnya sinyalnya. Saya cek apa yang terjadi.
dengan jaringan ini. Oke. Hah? Kelihatannya banyak yang lagi memakai internet, jadinya jalurnya jadi padat semua kan itu. Iya. Kalau Sabtu malam Minggu itu barangkali ini lagi banyak-banyaknya apa? Padat. Orang Online live semua. ya, orang Live semua. oleh. Terus itu Harusnya kegiatan-kegiatan ini yang lain gimana, Kak? Kegiatan apa namanya meneliti sejarah segala macam, jalan apa enggak itu selama pandemi ini? ya yang pasti kalau selama pandemi ya berbasis data saja Bang. Artinya paling apa kontak sana kontak sini gitu. Tidak bisa kita biasanya yang aktivitas untuk penelitian sejarah, cagar budaya dan lain sebagainya yang harus ke beberapa titik-titik atau daerah ya tidak bisa ditempuh, akhirnya hanya berbasis HP gitu. Jadi ada beberapa rekanan-rekanan yang di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang cukup dekat dengan beberapa yang kita teliti. Nah itu kita minta tolong tentunya dengan panduan-panduan dari kita. Kita mau ini apa yang harus apa didirikan, kita butuh informasi apa, ya kita tinggal minta rekan-rekan kita di titik-titik yang dekat dengan lokasi yang kita sedang teliti gitu aja. Membantu. Ya. Ini lagi meneliti apa ini sekarang? Lagi meneliti apa? Tentang apa? Gimana? Sekarang lagi meneliti tentang apa? Sekarang kan apa? Saya tinggalnya di Bekasi, Bang. Artinya di Bekasi itu cukup banyak masih menjadi bagian dari jejak Tarumanagara kan ya. Masih zaman Kerajaan Tarumanagara. Nah, tapi memang beberapa jejak tentang hal itu tentu saja akan hilang karena sudah berabad-abad. Tapi beberapa situs seperti misalnya beberapa situs lingga, beberapa ada lingga di masih masuk di kawasan Bekasi yang ada di pesisir di pinggiran Citarum, masih di pinggiran itu juga ada gitu. Dan tidak hanya itu juga beberapa misalnya ada situs Buni yang itu merupakan situs tua, sebenarnya sudah diteliti oleh LPPN tapi memang kurang mendapatkan respon banyak dari berbagai pihak terutama pemerintah gitu. Nah, penelitian-penelitian yang sedang dilakukan sebenarnya yang saya lakukan dengan teman-teman sebenarnya bagaimana nih mendorong supaya jejak atau identitas masa lalu di lokal kita, misalnya di Bekasi, segala macamnya di Indonesia ini tidak hilang begitu saja gitu. Kalaupun tidak kemudian atau belum direalisasikan dalam bentuk misalnya diresmikan sebagai situs cagar budaya dan lain sebagainya, paling tidak ada jejak yang harus kita tinggalkan kepada generasi berikutnya, minimal dengan tulisan-tulisan. Misalnya dengan dengan produk-produk itu berupa misalnya kita masukkan nilai sejarah itu ke sebuah karya sastra, entah itu puisi dan lain sebagainya, atau juga bisa kita tuliskan dalam sebuah catatan buku sejarah, penelitian sejarah. Itu saya rasa penting menjadi warisan ingatan bagi ke depan. Artinya bolehlah siapapun tidak peduli, tapi kalau warisan ingatan itu tetap kita jaga dalam sebuah tulisan, saya rasa bisa awet gitu kan. Jadi meneliti jejak Tarumanegara di Bekasi lah ya, kira-kira gitu. Iya, antaranya kalau di Bekasi itu banyak. Kenapa? Jejaknya banyak, misalnya peninggalan yang monumental gitu, bentuk bangunan atau benda-benda sejarah gitu.
Oh iya ada. Karena memang apa kalau di yang Bekasi ditemukan? sebenarnya kalau iya, Hmm. seperti misalnya tadi soal apa lingga ya. Lingga itu kan zaman apa Hindu yang jelas jejaknya ke arah Tarumanagara gitu. Kalau di Bekasi. Selain itu memang kalau berbicara Bekasi tidak plak Bekasi doang, artinya dia akan sepanjang seperti misalnya situs Buni. Situs Buni itu ada jejak merupakan peradaban Buni. Hmm. Peradaban Buni itu Hmm. apa? Jadi Hmm. sepanjang pesisir utara Jawa bagian Hmm. barat gitu, sampai ke tengah. Batasnya sampai ke Sungai Cipamali Hmm. itu, Bang. Batasnya sampai ke Sungai Cipamali dan itu banyak temuan-temuan. Di antaranya misalnya di yang dekat dengan Bekasi, yang di seberangnya Citarum itu, misalnya Perjanjian Batu Jaya. Perjanjian Batu Jaya itu ada di Karawang kan? Itu di sisinya. Di sisi sebelah Bekasinya itu ada Lingga. Dan juga ada situs-situs Buni yang Hmm. tidak yang Nah, ini apa beda. kenapa? Ini beda dengan kerja lingga yang di Riau itu kan, Pulau Riau ya. Beda dengan mana? Riau kan di sana juga ada lingga kan. Di Riau. Halo. Ah, Oh, Lingga Riau. di Kepulauan Riau kan juga ada lingga, Iya. beda kan itu. Tentu saja beda, tapi bukan beda artinya bisa saja semasa. Artinya kan kalau peradaban Lingga itu kan berarti kan peradaban masih zaman Hindu, Bang. Nah, masanya kan bisa beda. Kan sebenarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini satu sama lain sebenarnya masih berkait misalnya gitu. Seperti misalnya apa jejak garisnya Tarumanagara itu kan bisa berkait sampai ke daerah Sumatera, misalnya, kemudian ke daerah Jawa bagian timur itu kan masih kalau dirunut secara silsilahnya istilahnya runutannya itu kan masih ada kaitan-kaitannya misalnya kan gitu. Seperti kalau di Tarumanagara sendiri kan seperti misalnya Raja ke-12 itu punya 2 putri gitu kan. 2 putrinya itu kan dinikahkan, satu ke Tarus Bawah yang kemudian menjadi Raja ke-13 Tarumanagara, kemudian menjadi Raja pertama Sunda. Yang terus kelanjutannya nanti ada Sunda, kemudian Galuh memisahkan diri, Sunda Galuh terus sampai ke Pajajaran, itu kan lanjutan sebenarnya. Nah, satu lagi yang dinikahi oleh yang nantinya akan menjadi salah satu anggota Sriwijaya. Nusantara. Iya, iya. Ya, ya. Casudi kan anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Ini apa kegiatannya? Apa termasuk ini? Anggota apa, Bang? Masuk di sejarah. Halo, agak terputus. Enggak, Casudi kan anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Ya. Oh iya. Halo. Halo. Iya, iya betul. Halo. Iya betul. Ya. Apakah ini ada kaitannya dengan riset ini gitu? Atau apa itu yang bagian KN itu kalau apa sebenarnya yang anggotanya adalah kerabat atau turunan yang masih ada terah dengan sebuah kerajaan tertentu, Pak Keraton Sumenep, Bang. Jadi hanya Keraton Sumenep lah ya. Iya, saya keturunan dari sana. Jadi sebenarnya yang jadi anggota itu hanya yang kerabat atau keturunan dari terah
dari kerajaan tertentu di Nusantara. Kalau siapa dari kerajaan mana, masih kerabat dan keturunan keraton mana atau kerajaan mana kayak gitu, atau kesultanan mana gitu. Itu ada semua di Nusantara. Alhamdulillahnya terjagalah silaturahim bagi kerabat-kerabat dan patrah di kerajaan di Nusantara. Iya, ya. Ternyata Cak Sudi itu darah biru ternyata ya. Bukan, merah bang. Kita nggak tahu ini. Merah. Soalnya pertama main terus jatuh ketahuan darah. Desa adat kerajaan Nusantara itu ada dari Sabang sampai Merauke, terus ada juga dari yang luar yang masih masuk Nusantara gitu. Tapi yang memang kerabat dan keraton atau kerajaan tertentu gitu. Selain urusan Gimana? Itu kumpul di kegiatan sejarah itu kegiatan filateli ya. Filateli. Putus-putus bang. Terputus-putus. Aktif di filateli ya. FLP. Filateli. Oh, filateli ya. Filateli. Iya, filateli. Saya aktif di filateli. Saya ketua filateli Bekasi Raya dan juga filateli kreatif di pusat. Jadi filateli itu sebenarnya perkumpulan filateli Indonesia itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda bang, kalau di Indonesia, pra Indonesia. Sudah dari 1922 itu sudah ada. Jadi dari Hindia Belanda itu kita sudah punya perkumpulan filateli Indonesia. Sejak kemudian ya kita ubah begitu merdeka 45, kemudian berubah menjadi Filatelis Indonesia, perkumpulan Filateli Indonesia. Nah, itu memang itu bagian dari sejarah juga ya. Kenapa? Bagian dari sejarah juga. Gimana bang? Bagian juga seperti itu ya. Putus-putus. Kalau ya, bagian dari sejarah juga. Filateli, kalau filateli itu memang komunitas pecinta, pengoleksi perangko dan benda-benda pos lainnya. Jadi bukan hanya perangko sebenarnya, tapi perangko dan benda-benda pos lainnya. Gitu. Untuk perangko sendiri, perangko itu kan identitas negara yang sering kita lupakan. Jadi perangko itu tidak akan pernah habis meskipun zamannya digital, sekarang sudah teknologi pakai IT segala macam. Perangko akan tetap ada dan akan tetap dicetak setiap tahun gitu. Tahun biasanya 3. Nah, kenapa itu dicetak? Karena perangko sendiri merupakan identitas sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi kalau ada sebuah calon negara yang belum merdeka, itu tidak boleh menerima. Jadi perangko itu identitas negara, istilahnya ya turut menjaga semua peristiwa-peristiwa di kenegaraan bisa diusulkan ke dalam sebuah perangko, mirip seperti uang. Diproduksinya di Peruri sama seperti uang. Kalau uang itu bisa diproduksi berulang-ulang dalam satu serinya, misalnya uang 50 ribuan itu bisa diproduksi berulang kali kan. Tapi kalau perangko itu tidak. Perangko itu hanya diproduksi sekali.
dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Itu kan nilai perangko itu bisa bertambah nilainya. Kalau orang koleksi perangko itu bisa bertambah nilainya. Misalnya perangko tahun 45 ya nilainya sudah berbeda gitu. Karena dia tidak diproduksi berulang-ulang. Dan itu filatelis di Indonesia di seluruh dunia itu memahami itu, terutama ini ya para filatelis dunia. Kita pernah beberapa kali berkumpul. Misalnya tahun 2012. Tahun 2012 kita pernah mengumpulkan filatelis dunia di JCC waktu itu. Itu lebih dari 120 negara itu juga datang di situ. Untuk para filatelisnya di JCC. Apa sisi keasikannya menjadi filatelis itu? Iya, satu pertama filatelis itu bisa menjadi hobi, bisa menjadi bisnis juga, bisa bisa menjadi hobi, bisa menjadi bisnis, bisa menjadi edukasi. Ya, dari tiga itu, kalau dari si hobi, tentu saja kita hobi gitu kan, mengumpulkan beberapa. Kalau sekedar hobi ya orang mengumpulkan saja, nanti dia ada albumnya dan lain sebagainya, ada tema-tema tertentu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah misalnya bisnis, orang bisa menuliskan perangko. Koleksi perangko itu teorinya minimal beli 2 dalam satu seri misalnya, karena yang satunya buat dikoleksi, yang satunya buat dijual gitu, dan itu kan nilainya bisa berubah-ubah. Misalnya tahun produksi misalnya tahun 2020, untuk perangko 2020 kan misalnya dicetak sekian ratus lah. Nah, begitu itu perangko sudah habis, itu kan cetak ulang. Maka harganya akan berubah. Begitu harga itu berubah. Bisa menjadi bagian. Gimana? Filatelis gimana, Bang? Filatelis jadi bagian dari bisa. Bahan bisa sejarah. Ini terputus-putus. Filatelis, perangko, itu bisa menjadi bahan bisa sejarah, misalnya, atau bahan belajar sejarah. Bahan filatelis kan ambil terputus-putus, Bang. Kenapa? Namanya filateli kenapa? Bisa jadi bahan apa? Bisa menjadi bagian untuk belajar sejarah. Belajar sejarah. Bisa, tentu saja. Iya, bisa. Karena di filateli kita itu kan sejarah yang tersimpan. Seperti pada uang, kita bisa tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional siapa saja yang ada di bangsa kita itu bisa, salah satunya kita bisa lihat dari uang, bisa juga dari filateli, dari perangko. Di perangko itu tersimpan banyak sejarah. Nah, sejarah-sejarah yang disimpan di perangko itu tidak banyak juga yang kemudian dikupas secara detail, dan itu bisa menjadi jejak sejarah yang bisa kita pelajari, diteliti, dan bahkan kemudian mengungkap sebuah sejarah yang selama ini terpendam misalnya. Contoh misalnya dulu ada yang namanya rumah pos. Dulu ada yang namanya rumah. Sekarang orang tidak mengenal lagi rumah pos. Adanya kantor pos. Rumah pos itu adalah tempat pengiriman, misalnya surat dari kantor pos ke daerah, ke kantor pos daerah, lalu dari daerah ke pedalaman lagi. Di pedalaman itu tidak ada kantor pos, tapi ada sebuah rumah warga yang dijadikan sebagai
yang dijadikan sebagai terminal pos lah gitu. Pos apa pengumpulan kartu apa pengiriman pos itu. Nah, itu disebut. Nah, rumah pos itu punya stempel. Rumah pos itu punya stempel. Nah, sekarang itu dari mana kita tahu sejarahnya itu? Dari perangko. Ada perangko termahal, perangko Indonesia termahal. Perangko Indonesia termahal itu kalau nggak salah, kalau tidak naik lagi itu 200 miliar. Itu satunya. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Perangko itu ada di tiga zaman. Perangko itu berlaku di 3 zaman. Di zaman penjajahan Belanda, di zaman penjajahan Indonesia merdeka awal. Nah, perangko yang ada stempelnya, yang ada stempelnya rumah pos, itu yang kemudian menjadi mahal. Mahalnya karena ada nilai sejarahnya. Nah, di situ di perangko yang itu ada stempel rumah pos zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda. Kemudian zaman Jepang dan zaman kemerdekaan. Di satu lembar itu. Makanya perangko itu kemudian menjadi mahal, menjadi perangko termahal di Indonesia gitu. Iya, oke, menarik. Nah, saya menarik. Oh iya, nilai-nilai pendidikan juga di sana ya. Banyak sejarah-sejarah, banyak sejarah-sejarah yang tidak diungkap, kemudian ternyata ada di perangko, karena perangko selalu mengabadikan sejarah setiap tahunnya. Sejarah misalnya dalam setahun ini, contoh perangko Corona, ini diterbitkan juga, Bang. Perangko seri Corona, seri pandemi Corona ini diterbitkan juga. Perangko seri Corona ini diterbitkan tahun 2020 ini. Jadi proses penerbitan perangko itu sebenarnya dari sebelum diterbitkan itu kan boleh mengajukan mana, misalnya dari filateli, kemudian dari mana, kemudian diobrolkan dengan Kementerian Kominfo dan lain sebagainya sampai kemudian disetujui apa yang ada. Biasanya jatahnya dalam setahun itu 13 perangko diterbitkan. Yang ada selain itu ada tambahan perangko yang sifatnya kerjasama. Jadi ada perangko yang diterbitkan misalnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand misalnya. Itu ada. Jadi ada hubungan bilateral kedua negara itu juga menerbitkan perangko bersama. Entah itu nanti logonya. Aduh, saya banyak saja nih. Banyak ini gorengan-gorengan udah disimpan. Jadi banyak sejarah-sejarah antar kedua negara yang kemudian diterbitkan bersama. Itu ada juga. Jadi di perangko itu sebenarnya banyak juga menyimpan sejarah-sejarah diplomasi antar negara, sejarah-sejarah kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Yang merupakan sejarah-sejarah yang berlangsung selama setiap tahun. Oke, nah dengan begitu banyak kegiatan, mulai meneliti sejarah, mengajar, kemudian ngisi workshop, ngajarnya 2 tempat lagi, SMP dan di Indra, terus juga aktif di filateli. Kapan nulisnya? Nulisnya malam. Kapan nulisnya? Nulisnya malam. Nulisnya ya kapan saja. Tapi biasanya lebih banyak malahnya suka begadang nggak tentu jam. Selama kopinya belum tandas gitu, masih terus. Kalaupun kopinya sudah tandas, diseduh lagi. Makanya tadi malam sampai sahur saya lihat itu masih online aja itu. Masih online aja terus. Iya, itu juga sama Mas. Itu nulis. Ah ya, kalau itu nulis sastra lisan kalau itu kan. Jadi saya juga aktif di Asosiasi Sastra Lisan. Asosiasi Tradisi Lisan gitu, ATL. Nah, ATL ini
ATL ya. menjadi Hmm. menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Kebudayaan, dalam proses-proses penerapan, dalam proses-proses penetapan benda-benda tak benda, warisan budaya tak benda yang diajukan ke UNESCO. Kita juga di ATL bernegosiasi dengan UNESCO, seperti penetapan misalnya silat itu sebagai warisan Indonesia oleh UNESCO, itu dari ATL pengajuannya, kemudian masuk ke Mendikbud, ke mana, ke Dirjen Kebudayaan, lalu kemudian masuk ke UNESCO dan kita adu data. Nah, ini yang sebentar lagi pantun ini sedang finalisasi untuk jadi warisan budaya Indonesia. Kita masih bersaing dengan Malaysia datanya, tapi selama ini data kita masih di atas. Mudah-mudahan sebentar lagi, nggak lama lagi lah, jadi ditetapkan sebagai punyanya Indonesia gitu. Itu tradisi lisan. Ya, benar. Jadi kira-kira menulis ya, itu ada pertanyaan Willy itu. Nah, berarti menulis puisi, menulis itu puisi, cerpen, kemudian novel, buku cerita non fiksi juga, terus juga laporan penelitian juga. Iya kan? Iya, menulisnya gimana? Halo? Gimana menulisnya? Ya, menulis kan mulai puisi, cerpen, novel, cerita, terus laporan penelitian juga kan? Ya, nah itu bagaimana mengelola file-file di otak itu? Ya, kalau bisa lagi. Tulisan saya biasanya memang meski seperti berbeda satu frame, yang yaitu file besar yang sama. Menulis novel itu biasanya harus fokus ya. Budaya fokus gitu. Lokal, sejarah budaya lokalitas. Nah, itu menjadi kerangka besarnya. Sehingga mudah untuk tulisan nanti ke ranah cerpen. Itu saya selalu mengambil setting-setting daerah dan lain sebagainya gitu. Lokalitas tertentu itu diangkat di cerpen-cerpen itu. Begitupun puisi gagasannya gitu. Ya, gagasannya tetap berangkat dari dari lokalitas dan sejarah ya. Gagasannya kenapa? Tetap berangkat dari lokalitas dan sejarah ya. Iya, betul. Gagasannya dari situ. Itu menjadi latar dari sekian banyak tulisan-tulisan saya. Lokalitas, sejarah, kebudayaan itu menjadi latarnya gitu. Makanya menjadi pijakannya. Jadi di sana gagasan-gagasan itu muncul di Jadi bahannya bisa dipakai sekaligus ya, tulisan non fiksi ya. Bisa. Jadi bahan-bahan sejarah itu bisa dipakai sekaligus. Cerpen bisa dipakai untuk penelitian seperti mungkin esai atau jurnal-jurnal gitu, bisa sekaligus. Gitu, Bang. Sekali jalan 5-10. Oh iya. Hah? Ya, jadi apa yang hadir di sini ada Willy. Gimana? Itu kelihatannya sudah hampir waktunya kita. Iya. Itu siapa tuh dari di Jogja? Itu siapa yang dari Jogja tuh? Katanya berbuka puasa.
belum di Itu sini juga mah belum bukan. ada. Belum belum ada nih. Kita pakai waktu juga. Iya, iya. Nah, mungkin ya, nah kopi yang terakhir. Nah, Menurut sebagai kopi hanya minum atau apa? enggak. Kopi itu saya sukanya bukan hanya minum, jadi juga apa Hmm. saya juga beberapa mengoleksi dan mengetahui beberapa jenis-jenis kopi gitu sekaligus apa kan ada sejarah kopi. Jadi bagaimana percaturan kopi ini kan cukup mewarnai percaturan diplomasi Indonesia, Bang, sebenarnya. Hanya ini jarang dilupakan, kita banyak diplomasi Indonesia sebenarnya banyak sekarang yang diplomasi yang luar biasa, jejaknya banyak terlupakan, sehingga sekarang diplomasinya hanya soal misalnya investasi-investasi yang sifatnya ke arah yang ya apa infrastruktur dan semuanya, tapi itu penting sih, cuman memang ada diplomasi lain yang dulu kita pernah mempelajari, misalnya soal rempah, misalnya tentang rempah misalnya, begitupun kopi. Jadi ada diplomasi kita yang kuat bahkan sampai sekarang itu, misalnya kopi, apa rempah, sarung, bahkan sarung. Kalau saya ketemu dengan orang mantan duta besar Somalia, bahwa di Somalia itu sarung yang dipakai di Somalia itu dari pejabat sampai perdana menterinya sampai presiden itu sarung Indonesia. Jadi kalau mereka pakai sarung Oh iya. Indonesia itu gengsinya luar biasa. Begitupun Oh. beberapa varian-varian kopi. Sebenarnya saya pernah ke Cipta Gelar. Cipta Gelar itu daerah rumah adat di atas Gunung Salak. Naik terus ke Gunung Halimun, Gunung Salak itu ada namanya Kampung Adat Cipta Gelar. Di sana mereka memproduksi kopi yang langsung ditanam di sana dan hanya diproduksi di sana, tidak dijual kemana-mana. Jadi itu pakai gula aren dan lain sebagainya. Itu kopinya memang beda. Artinya jenis-jenis kopi, saya suka minum kopi karena ayah saya dulu memang peminum kopi, selain ngerokok gitu. Ayah saya kan punya dulu nanam tembakau juga. Tapi saya justru sukanya yang kopinya. Saya justru sukanya kopinya. Saya suka minum kopi. Sekaligus saya juga belajar mempelajari kopi dengan sejarah dan kehidupan sosial yang melingkupi kopi itu sendiri. Misalnya kopi bagi masyarakat Cipta Gelar itu apa sih ininya gitu. Kopi bagi masyarakat Gayo misalnya. Itu posisinya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Yang jelas yang terkait dengan sosial budaya, kopi dengan sosial budayanya itu yang saya juga pelajari gitu. Nah itu kopi beda. Nanti kapan-kapan kita soal kopi Gayo. Boleh. Ya, kayaknya Cak Sudi, kelihatannya kita sudah sampai di ujung, sudah mau terdengar aja nih ini. Kita buka dulu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih bergabung dengan obrolan ini. Sangat menarik lah, banyak hal yang bisa disikat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.